One, two, three. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Dedi mau minta maaf dulu sama kalian ya, Nak. Kenapa? Karena Dedi baru sempat mengupload video ini dan selama sekitar 2 minggu kemarin Dedi tidak mengupload apa-apa di channel YouTube kita ini. Itu dikarenakan Dedi harus memproses nilai kalian dari nilai tugas awal, kemudian mid, kemudian tugas akhir semester, itu digabungkan dan dimasukkan di dalam formula dan menghasilkan nilai yang kalian lihat di buku raport sementara kalian. Sebenarnya terjadi, ya bisa dibilang terjadi dilema sewaktu Dedi menulis atau Dedi memberikan nilai kepada kalian. Untuk kalian ketahui sebelumnya, nilai batas kelulusan atau KKM untuk pelajaran di SMP Negeri 2 itu adalah 65. Ya, 65. Ini banyak yang salah dibilang nilai KKM kita itu 75. Tidak. Yang benar nilai KKM kita adalah 65. Bisa kalian lihat di nilai raport. Ya. Sebelum nilai kalian yang kalian dapat, di sebelah kiri sesudah nama mata pelajaran itu ada kolom KKM atau indeks kelulusannya. Bila kalian telah mencapai dari nilai tersebut, kalian dinyatakan telah lulus mata pelajaran tersebut. Nah, kenapa dia dibilang dilema tadi? Itu dikarenakan nilai yang Dedi beri sama kalian itu bukan nilai asli kalian. Ya, ini memang sedikit menyakitkan, tapi kita harus belajar jujur. Kita tetap belajar untuk terbuka. Kenapa Dedi bilang itu bukan nilai asli kalian? Itu adalah nilai hasil blow up. Ya, itu kita tingkatkan ya, atau kita tembungkan nilainya. Karena apa? Ya kita masih masih memberikan sedikit toleransi dengan keadaan yang seperti sekarang, dimana beberapa hari yang lalu Dedi mendapatkan info bahwa kota kita, kota Prabu Muli ini masuk lagi menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Ya. Untuk tingkat Sumatera Selatan, bahkan tingkat nasional, nama Prabu Muli muncul. Jadi tidak tahu kenapa, tetapi inilah keadaannya. Kembali untuk masalah nilai. Dedi bukan tidak mau memberikan nilai yang A atau kisaran di atas 86. Ya, 86 sampai 100 itu sudah A. Kenapa? Tanggung jawabnya besar, Pak. Sangat besar. Kenapa dedikasi C dan B? Kenapa Dedi tidak mau memberikan nilai A pada kalian? Banyak hal yang perlu diperhatikan untuk memberi nilai.
bukan hanya ditulis dan diberikan. Ingatlah, nilai yang kalian dapat sekarang itu merupakan satu responsibility, ya, satu kewajiban atau satu tanggung jawab, ya. Responsibility artinya tanggung jawab, satu tanggung jawab terhadap nilai yang kalian capai. Kenapa? Kalian dituntut untuk mendapatkan nilai yang lebih besar dari yang kalian dapat sekarang. Karena apa? Bila kalian ingin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi atau SMA dengan menggunakan jalur prestasi, ya, nilai raport kalian itu dilihat progresitasnya atau peningkatannya. Kalau Dedi langsung beri kalian nilai yang besar pada semester ini, mau ditulis berapa lagi nilai kalian untuk semester-semester berikutnya? Ingat, kalian masih semester 1. Bukan berarti nilai kalian itu tidak boleh tinggi, bukan. Tetapi kita juga harus melihat, ya, kita juga harus melihat dan merancang nilai kalian itu agar tetap seimbang, tetapi ada peningkatan-peningkatan yang melonjak. Nah, kenapa pelajaran dedikasi nilai markup, ya, atau nilai tingkatan? Kita harus mengerti dulu. Kita coba sekarang belajar positive thinking dulu. Dengan kondisi yang seperti sekarang, dalam keadaan pandemi seperti ini, tingkat beli masyarakat itu menjadi semakin rendah. Karena ya kita tidak tahu, jadi tidak mengukur kalian dari status ekonomi, tidak. Kita anggap kita menengah ke bawah semua, termasuk Dedi. Yang kalian dapat paket dari kementerian atau dari pusat itu hanya sebesar 10 giga untuk paket internet, ya. Kegunaannya untuk apa, yaitu masing-masing dari kalian. Kalian manfaatkan untuk belajar, atau kalian salah gunakan untuk memainkan sebuah game hingga habis dan kalian tidak bisa lagi belajar, jadi tidak tahu. Tetapi dari kuota tersebut, jujur Dedi baru 1 kali mendapatkan itu. Dedi mendapatkan akhir bulan November. Akhir bulan November, sewaktu Dedi ada di luar kota, Dedi mendapatkan kuota tersebut. Dan Dedi lihat memang kuotanya sebesar 10 giga dan berlaku selama 3 bulan. Oke. Nah, dari 10 giga tersebut, coba kalian lihat atau kalian prediksi saja. Kalian menggunakan Google Classroom, kalian menggunakan Zoom meeting, kalian membuka video pelajaran di YouTube. Jadi rasa 10 giga itu hanya bertahan paling lama 1 bulan. Paling lama 1 bulan. Jadi rasa tidak semua guru mengajarkan cara mendownload video-video yang ada di internet, ya. Kalau kalian menggunakan laptop, kalian bisa menggunakan
aplikasi tertentu, sewaktu kalian memutar video tersebut sudah bisa langsung di-download. Tetapi kalau kalian menggunakan handphone, ada aplikasi atau ada situs yang harus kalian buka dulu baru kalian bisa download. Itu sudah dijelaskan di video kita yang sebelumnya. Kembali ke nilai. Kalian bilang nilai kalian itu masih sangat kecil. Ada yang bilang, jadi kenapa nilai saya masih kecil? Apakah ada tugas yang belum dikumpulkan? Jawabannya iya. Ada beberapa tugas yang kalian belum kirim ke Dedi, dan bahkan tugas akhir sekolah kalian ada yang kalian kirim sewaktu Dedi sudah memberikan nilai itu kepada wali kelas kalian. The question is, bagaimana Dedi mau memasukkan nilai kalian sementara nilai sudah Dedi kirim ke wali kelas kalian? Makanya Dedi bilang, jangan lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi kasih tugas kalian bukan 1-2 jam, tapi 1 week, 1 minggu. Kenapa? Kalian bisa tanya dengan teman-teman kalian. Ada yang beberapa kali, bahkan berpuluh-puluh kali kirim, Dedi ini benar atau tidak? Karena kita bisa konsultasi. Dedi jawaban saya sudah tepat atau belum? Dedi kasih penjelasan lagi. Sudah benarkah? Sudah tepatkah? Atau masih keliru sedikit-sedikit? Karena kekeliruan itu wajar. Oke. Nah, di sini Dedi selalu mengajarkan pada kalian untuk selalu berani. Berani itu dalam artian kalian itu harus terus mencoba. Bukan mencoba hal-hal yang negatif ya. Bukan mencoba hal-hal yang negatif, tetapi kalian harus mencoba untuk selalu belajar. Sorry tadi ada kesalahan ada gangguan sedikit di bagian lightning. Ya, di bagian lighting. Lightning mah kayak ini, kilat. Di bagian lighting. Oke. Kembali ke soal nilai. Kenapa dia dibilang dilema? Karena apabila salah satu nilai kalian dimark atau ditingkatkan, otomatis nilai yang lain juga harus ditingkatkan. Kenapa? Jadi memang bukan orang yang adil, tapi masih belajar untuk menjadi orang yang adil. Apabila nilai kalian ditingkatkan, ditambah 5 atau ditambah 7, satu orang, berarti 33 siswa yang lainnya juga harus ditambah. Tetapi tetap dengan perhitungan, jangan sampai nilai kalian itu terlalu mencolok. Bukan Dedi tidak percaya dengan kalian, tapi yang Dedi bilang seperti tadi, responsibility-nya lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar. Jadi tidak merendahkan kalian yang pintar di akademik, tidak. Karena ada pengalaman Dedi sendiri, seorang anak itu kalau untuk bidang materi dilibas sama dia bisa menjawab dengan bisa dikatakan hampir mendekati perfect, hampir mendekati sempurna. Tapi di olahraga bukan hanya teorinya, diiringi dengan praktek juga. Nah, sewaktu praktek ternyata dia
down. Ya, sewaktu praktek ternyata dia tidak bisa melakukannya. Sebenarnya kalau Dedi bilang bukan tidak bisa, tetapi tidak mau dikarenakan rasa takut. Ya, ingatlah di olahraga rasa takut itu sangat mempengaruhi hasil yang kalian dapat. Makanya Dedi paling tidak suka kalau ada orang bilang, Dedi saya tidak bisa. Kata tidak bisa itu adalah kata yang paling Dedi benci. Karena manusia pasti bisa melakukan apa saja. Selama mau latihan, belajar, dan diperdalam. Sebagai contoh, kalian waktu lahir tidak bisa berjalan. Apakah orang tua kalian kejam? Iya. Jawabannya iya. Kenapa Dedi bilang kejam? Karena sewaktu kalian latihan berjalan, berdiri pasti jatuh. Berdiri selangkah dua langkah jatuh. Di mana letak kejamnya? Orang tua kalian itu membiarkan kalian terus dicoba, terus. Secara logika orang tua mana yang ingin anaknya mengalami atau merasakan rasa sakit? Tetapi karena ada tujuan tertentu, kalian dibiarkan sakit, dibiarkan nangis. Untuk apa? Untuk bisa. Coba kalian bayangkan sewaktu kalian latihan berjalan, kalian jatuh langsung digendong dan tidak usah melakukan lagi. Apakah kalian yakin kalian bisa berjalan seperti sekarang? Itu salah satu bentuk kekejaman, tapi kekejaman untuk mendapatkan kebaikan. Jadi kalian jangan sangka atau jangan kalian mengira-ngira Dedi ini kejam tidak memberi nilai. Bukan. Dedi kejam karena Dedi ingin kalian lebih baik lagi. Dedi memberikan nilai yang besar, berarti Dedi memberikan tanggung jawab yang besar untuk kalian. Dedi memberi nilai kecil, itu menjadi cambukan untuk kalian agar bisa lebih baik dari itu lagi. Kalian silakan mengatakan kalau Dedi ini kejam untuk nilai, kejam untuk tugas. Ya, tapi harus kalian ingat lagi, kita melakukan kekejaman untuk apa? Dedi mengajarkan kepada kalian itu untuk berusaha, belajar, dan menjadi yang terbaik. Jangan terlalu dipenuhi obsesi untuk mendapatkan nilai besar. Karena apa? Jadi tidak menyalahkan kalau kalian melihat raport hanya melihat nilainya saja. Tapi bukan hanya nilai yang dilihat, tapi kemampuan kalian. Kemampuan kalian menganalisa. Kemampuan kalian untuk mempergunakan ilmu kalian itu di kehidupan nyata. Jadi untuk nilai penjas ya, atau nilai PJOK, Dedi tetap akan menulis nilai seperti itu untuk raport kalian. Ada lagi pertanyaan, Dedi itu bisa dirubah? Jawabannya bisa. Dengan cara yang pertama, semua tugas yang Dedi berikan sama kalian, kalian kirim lagi ke Dedi. Oke, Dedi buka sekarang.
kalian boleh kirim lagi. Baik itu tugas praktek seperti mengirimkan video, tugas foto catatan, atau tugas soal-soal seperti MIT dan ujian akhir. Kita tidak tahu rencananya sementara rencana sementara untuk tanggal 4 Januari kita akan masuk sekolah dan belajar secara tatap muka, tetapi tetap menjalankan prosedur kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, selama masa tatap muka tersebut, kita akan menagih tugas pada kalian. Ya, seluruh mata pelajaran akan menagih tugas yang kalian belum kerjakan selama 1 semester kemarin, akan ditagih dan harus kalian berikan hasilnya kepada guru-guru tersebut. Karena apa? Bila kalian amati, bahkan ada Dedi pernah lihat guru memberikan nilai 0 di rapor. Karena apa? Karena tidak pernah mengumpulkan tugas, tidak pernah mengikuti ujian. Yang dilakukan hanya absen. Untuk apa absen tapi kalian tidak mengikuti pelajaran? Ini Dedi alamin sendiri. Nah, kalau kita lihat jadwal pelajaran semester kemarin, kalian ada yang hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Contoh yang hari Kamis, jam pelajaran dimulai itu kalau menurut jadwal itu jam 8, jam 7, jam 7.30, setengah 8. Bahkan ada yang absen pada hari itu, hari Rabunya jam 10 malam. Padahal pelajarannya besok. Jadi bukan tidak menghiraukan absen itu, bukan. Tapi yang penting tugas kalian dikumpul. Tugas itu dikerjakan. Kenapa? Karena dengan tugas itulah kalian akan mendapatkan nilai. Oh iya, jadi mohon maaf Dedi menggunakan pakaian seperti ini karena Dedi baru sudah exercise ya. Walaupun di rumah kita tetap melakukan olahraga, bisa kalian lakukan di mana saja. Selama pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan, kondisi badan harus tetap fit ya, karena menurut hasil pelajaran yang sudah Dedi baca ataupun Dedi dulu pernah pelajari sewaktu sekolah dan kuliah, virus itu akan menyerang tubuh kita pada saat kita lemah ya. Memang virus itu melekat di tubuh dan tidak bisa dihancurkan, hanya bisa dilemahkan. Nah, bagaimana cara membuat tubuh kita bisa dibilang tetap bugar? Yang pertama, jaga pola makan kalian ya. Kalau dulu ada istilah 4 sehat 5 sempurna, sekarang tidak ada lagi. Sekarang 4 sehat 5 sempurna sudah digantikan dengan pola makan sehat ya. Pola makanan sehat, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua,
rajin melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Kalian bekerja di rumah, menyapu, membersihkan rumah, mengangkat belanjaan orang tua, itu merupakan satu bentuk kegiatan fisik yang bisa berupa olahraga. Karena apa? Kegiatan yang kalian lakukan itu membutuhkan energi dan usaha. Itu termasuk jenis olahraga, walaupun olahraga ringan. Bahkan, sewaktu kalian beribadah, melakukan sholat atau sembahyang, itu juga termasuk salah satu jenis olahraga. Contoh, kita melakukan sholat. Sewaktu kita melakukan takbiratul ihram, ya Allah, kalian tidak sadar, sewaktu kalian mengangkat ini, kalian itu menggerakkan otot bahu, ya, otot bicep dan tricep, serta otot pundak itu sejajar. Nah, seperti ini bisa dinamakan pemanasan atau stretching. Karena apa? Meluruskan otot di sekitar bahu sampai ke lengan. Sudah takbir, langsung ke posisi berdiri. Kalian tidak sadar, sewaktu kalian melakukan gerakan tersebut, kalian melatih keseimbangan tubuh kalian agar tidak goyah. Ya, kalian tidak sadar gerakan-gerakan itu merupakan salah satu jenis olahraga juga. Nah, contohnya saja yang sering diteliti sama orang, sujud. Ya, gerakan sujud. Di Jepang, apabila ada orang yang mengalami stres yang berlebihan, mereka melakukan sujud. Nah, kenapa? Agar aliran darah kalian itu turun ke otak dan mempengaruhi tubuh-tubuh yang lain. Sewaktu aliran darah menuju ke otak, dia akan menjadi lebih rileks, lebih santai. Ya, yang kalian anggap remeh pelajaran olahraga, sebenarnya olahraga itu berkaitan langsung dengan kehidupan kalian. Seperti ini, jadi ambil gelas, minum. Simple, tapi kalian tidak menyadari, sewaktu kalian angkat gelas, ya, itu membutuhkan tenaga, walaupun sedikit. Angkat, dan kalian tuang. Nah, sewaktu kalian tuang, kalian rasakan pundak kalian ada pergeseran sendi. Jenis olahraga. Oke? Jadi untuk nilai, Dede rasa cukup jelas. Dan kalaupun kalian belum jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan ingat nak, never stop learning. Ya, never stop learning. Jangan berhenti belajar, tetap belajar walaupun dalam kondisi apapun. Jadi ingatkan sekali lagi, yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Kenapa? Biar apabila Dedi mengupload atau membuat video terbaru, kalian bisa langsung lihat di pemberitahuan channel YouTube kita. Baiklah, sekali lagi Dedi ucapkan selamat atas nilai yang kalian dapat, dan Dedi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.